Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Dan Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nas kita diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Demikian bunyinya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya coba membuat satu kisah demikian untuk bisa memahami isi firman ini. Itu ada sebuah kisah sederhana yang pernah diceritakan oleh seorang misionaris yang melayani sebuah desa kecil yang jauh dari kota. Desa itu belum memiliki listrik. Ketika malam tiba, seluruh desa menjadi sangat gelap. Tidak ada lampu jalan, tidak ada lampu rumah yang terang seperti yang kita kenal sekarang. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah lampu minyak kecil yang dinyalakan di dalam rumah-rumah. Suatu malam, saudara-saudara, seorang anak kecil keluar dari rumahnya untuk menjemput ayahnya yang belum pulang dari ladang. Ia membawa sebuah lampu minyak kecil di tangannya. Ketika ia melangkah keluar dari rumahnya, ia melihat bahwa jalan di depannya begitu gelap. Hutan di sekitar desa tampak menyeramkan. Bayang-bayang pohon tampak seperti sosok yang bergerak. Angin malam berembus dan suara serangga terdengar dari segala arah. Anak kecil itu berhenti sejenak di depan pintu rumahnya. Ia memandang lampu kecil yang ada di tangannya dan berkata kepada ibunya yang berdiri di belakangnya, "Ibu, lampu ini kecil sekali. Bagaimana mungkin lampu sekecil ini bisa menerangi jalan yang begitu gelap?" Ibunya hanya tersenyum dan berkata dengan lembut, "Anakku, lampu ini mungkin kecil, tapi cukup untuk menerangi langkahmu yang berikutnya. Jika kamu terus berjalan, lampu ini akan terus menerangi jalan di depanmu." Saudara-saudara, anak itu akhirnya melangkah keluar ke dalam kegelapan malam. Lampu kecil itu memang tidak menerangi seluruh jalan sekaligus. Tapi setiap kali ia melangkah, lampu itu memberi cukup terang untuk langkah berikutnya. Sedikit demi sedikit ia berjalan. Hingga akhirnya ia menemukan ayahnya dan pulang bersama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah sederhana ini sebenarnya menggambarkan realitas hidup manusia. Dunia yang kita tinggali seringkali terasa seperti malam yang gelap. Banyak orang berjalan di kehidupan tanpa arah yang jelas. Mereka mencoba mencari arti hidup, mencari kebahagiaan, mencari keamanan. Tapi seringkali mereka berjalan dalam kebingungan dan ketakutan. Kita hidup di zaman yang sangat maju secara teknologi.
Kota-kota besar dipenuhi cahaya lampu. Jalan-jalan diterangi oleh lampu-lampu yang terang. Layar ponsel dan komputer menyala hampir sepanjang waktu. Dunia modern seolah-olah tidak pernah benar-benar gelap. Namun di balik semua cahaya teknologi itu, saudara-saudara, banyak hati manusia tetap hidup dalam kegelapan. Kita melihat banyak orang yang secara lahiriah tampak berhasil, tapi di dalam hatinya mereka merasa kosong. Banyak orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah, tetapi mereka tidak memiliki damai sejahtera. Banyak orang yang memiliki popularitas dan pengaruh, tapi mereka merasa kesepian dan kehilangan arah hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berita yang kita dengar setiap hari seringkali dipenuhi dengan kisah-kisah yang menunjukkan betapa gelapnya dunia ini, di mana muncul ada kekerasan, ada ketidakadilan, ada kebohongan, dan berbagai bentuk kejahatan yang terus terjadi. Bahkan dalam kehidupan pribadi manusia, seringkali ada pergumulan yang tidak terlihat oleh orang lain, yaitu pergumulan tentang luka batin, pergumulan tidak terlihat seperti rasa bersalah, pergumulan tak terlihat seperti ketakutan, dan pergumulan tidak terlihat juga adalah keputusasaan. Semua ini, saudara-saudara, menunjukkan bahwa kegelapan rohani masih sangat nyata di dunia ini. Di tengah realitas seperti itulah firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Efesus dengan sebuah pertanyaan yang sangat kuat dan penuh makna. Dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalimat ini bukan hanya sekedar nasihat moral. Ini adalah pernyataan yang sangat dalam tentang perubahan hidup yang terjadi ketika seseorang mengenal Kristus. Perhatikan bagaimana Paulus menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal Tuhan. Ia tidak mengatakan bahwa manusia hanya hidup di dalam kegelapan. Ia mengatakan bahwa manusia itu sendiri adalah kegelapan. Artinya, saudara-saudara, kegelapan bukan hanya sesuatu yang ada di luar manusia. Kegelapan itu juga menyentuh hati manusia. Namun Injil membawa kabar yang sangat indah. Allah tidak membiarkan manusia terus hidup dalam kegelapan. Melalui Yesus Kristus, Allah menghadirkan terangnya ke dalam dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus berkata dalam Injil Yohanes bahwa Ia adalah terang dunia. Siapa yang mengikut Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Terang Kristus adalah terang yang mengubah hidup manusia. Terang itu membuka mata rohani kita. Terang itu menyingkapkan dosa yang selama ini tersembunyi. Tetapi pada saat yang sama, terang itu juga membawa pengampunan. Terang itu juga membawa pembaruan. Terang itu juga membawa pengharapan. Karena itu, saudara-saudara, ketika seseorang percaya kepada Kristus, sesuatu yang sangat mendasar terjadi dalam hidupnya. Ia tidak lagi hidup dalam realitas lama yang penuh kegelapan. Ia dipindahkan ke dalam realitas baru yang penuh terang. Namun perubahan identitas itu juga membawa sebuah panggilan. Jika kita telah menjadi terang di dalam Tuhan, maka kita dipanggil untuk hidup menjadi anak-anak terang. Itulah pesan firman Tuhan, saudara-saudara, yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Pada Minggu Lateri ini, ketika gereja di seluruh dunia diingatkan untuk bersukacita di tengah perjalanan menuju salib Kristus, kita diingatkan bahwa terang Kristus telah datang ke dalam dunia. Terang itu juga tidak hanya menyinari dunia, tetapi juga mengubah hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, saudara-saudara, pertanyaan penting bagi kita hari ini adalah, apakah kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak terang? Apakah kehidupan kita memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia yang masih penuh
dengan kegelapan? Firman Tuhan hari ini akan menolong kita. Bagaimana kita memahami apa artinya hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana terang Kristus mengubah identitas kita. Dan bagaimana kehidupan kita dipanggil untuk menjadi kesaksian bagi dunia. Kiranya Roh Kudus membuka hati kita untuk mendengar dan memahami firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah Rasul Paulus menyatakan perubahan identitas yang luar biasa itu, bahwa dahulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Di sini Paulus segera membawa kita kepada konsekuensi praktis dari perubahan tersebut. Perubahan identitas selalu memenuhi perubahan hidup. Jika seseorang benar-benar dipindahkan dari kegelapan menuju terang, maka kehidupan orang itu tidak mungkin tetap sama seperti sebelumnya. Terang selalu menghasilkan perubahan. Terang selalu mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Terang selalu menunjukkan jalan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, Rasul Paulus berkata dengan sangat jelas, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalimat ini sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Dalam bahasa Yunani yang digunakan oleh Paulus, kata hidup secara harafiah berarti berjalan. Jadi Paulus sebenarnya sedang berkata, berjalanlah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara, di sini ini adalah gambaran tentang perjalanan hidup manusia. Hidup bukanlah sesuatu yang statis. Hidup adalah perjalanan yang terus berlangsung dari hari ke hari. Setiap hari kita melangkah, setiap hari kita membuat keputusan, setiap hari kita memilih arah, dan setiap hari kita menentukan jalan yang akan kita tempuh. Paulus ingin mengatakan bahwa setiap langkah kehidupan orang percaya harus dipengaruhi oleh terang Kristus. Ketika seseorang hidup sebagai anak terang, terang Kristus mulai membentuk cara ia berpikir. Terang Kristus mulai membentuk cara ia berbicara. Terang Kristus mulai membentuk cara ia bertindak. Terang Kristus tidak hanya mengubah apa yang kita percayai, tetapi juga mengubah cara hidup kita. Untuk menjelaskan hal ini lebih lanjut, Paulus kemudian berbicara tentang apa yang ia sebut buah terang. Ia menulis, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Artinya, saudara-saudara, di sini Paulus menggunakan gambaran yang sangat indah dari dunia pertanian. Ketika seseorang menanam sebuah pohon yang sehat, pohon itu akan menghasilkan buah yang baik. Buah adalah bukti kehidupan dari pohon itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga kehidupan orang percaya. Ketika seseorang hidup dalam terang Kristus, hidupnya akan menghasilkan buah tertentu. Buah itu bukan sesuatu yang dibuat-buat secara artifisial, melainkan sesuatu yang tumbuh secara alami dari kehidupan yang dipenuhi oleh terang Tuhan. Buah pertama yang disebut Paulus adalah kebaikan. Di sini artinya bahwa kebaikan di sini bukan sekedar sikap ramah atau sopan santun yang dangkal. Kebaikan yang dimaksud adalah karakter hati yang benar-benar ingin melakukan kebaikan bagi orang lain. Ini adalah sikap hati yang mencerminkan kasih Allah. Saudara-saudara, di dunia yang seringkali didorong oleh kepentingan diri sendiri, kebaikan menjadi sesuatu yang sangat langka. Banyak orang hidup dengan prinsip, selama saya mendapatkan keuntungan, tidak masalah jika orang lain dirugikan. Namun saudara-saudara, orang yang hidup dalam terang tidak bisa hidup seperti itu. Terang Kristus mengubah orientasi hidupnya. Ia mulai belajar untuk melihat dunia dengan mata kasih. Ia belajar memperhatikan kebutuhan orang lain. Ia belajar untuk menolong. Ia belajar untuk memberi. Dan ia belajar untuk mengasihi tanpa pamrih. Buah kedua yang disebut Paulus adalah keadilan. Keadilan di sini dalam Alkitab
memiliki makna yang sangat kaya. Ini bukan hanya berbicara tentang sistem hukum atau pengadilan. Keadilan berarti hidup selaras dengan kehendak Allah. Orang yang hidup dalam terang berusaha menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ia tidak mencari keuntungan dengan cara yang curang. Ia tidak memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Ia berusaha hidup dengan integritas di setiap aspek kehidupannya. Di tempat kerja, ia berusaha bekerja dengan tulus. Di tempat kerja maupun dalam bisnis, ia tidak menipu. Dalam hubungan dengan sesama, ia memperlakukan orang lain secara adil. Kehidupan seperti ini menjadi kesaksian yang kuat di tengah dunia yang seringkali dipenuhi dengan ketidakadilan. Saudara-saudara, kita baca lagi buah ketiga yang disebut oleh Paulus adalah kebenaran. Kebenaran di sini artinya adalah bukan hanya sekedar mengatakan hal-hal yang benar. Kebenaran berbicara tentang kehidupan yang otentik dan tulus di hadapan Tuhan. Orang yang hidup dalam terang tidak hidup dalam kepura-puraan. Ia tidak membangun hidupnya di atas kebohongan. Ia belajar hidup dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Di dunia yang penuh dengan manipulasi dan kepalsuan, kehidupan yang jujur dan tulus menjadi terang yang sangat kuat. Saudara-saudara yang kasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah berbicara tentang buah terang, Paulus menunjukkan dengan sebuah pernyataan yang sangat penting. Disebutkan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalimat ini menunjukkan bahwa kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang pasif. Hidup sebagai anak terang berarti kita terus belajar untuk mengenali kehendak Tuhan dalam setiap situasi kehidupan. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Ada keputusan yang harus kita buat dalam keluarga. Ya, ada keputusan yang harus kita perbuat dalam pekerjaan, juga dalam hubungan dengan orang lain, bahkan dalam cara kita menggunakan waktu dan sumber daya kita. Paulus mengingatkan bahwa orang percaya tidak boleh hidup hanya berdasarkan kebiasaan dunia. Kita dipanggil untuk menguji, kita dipanggil untuk menimbang, dan kita dipanggil untuk mencari apa yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Ini membutuhkan kepekaan rohani. Kepekaan itu bertumbuh ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kita merenungkan firman-Nya, dan ketika kita membiarkan Roh Kudus membimbing kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kemudian Paulus memberikan sebuah peringatan yang sangat tegas. Di sini ia berkata, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Di sini Paulus mengingatkan bahwa kehidupan dalam terang tidak dapat berjalan berdampingan dengan kehidupan dalam kegelapan. Kegelapan dan terang tidak dapat hidup bersama. Jika terang masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap, kegelapan itu akan segera tersingkir. Demikian pula ketika terang Kristus hadir dalam kehidupan seseorang, kehidupan lama yang penuh dosa harus ditinggalkan. Ini bukan berarti bahwa orang percaya menjadi sempurna secara instan. Kita semua masih bergumul dengan kelemahan dan dosa, tapi arah hidup kita berubah. Kita tidak lagi menikmati kegelapan. Kita belajar meninggalkannya dan berjalan menuju terang. Saudara-saudara, Paulus bahkan mengatakan bahwa terang memiliki kuasa untuk menyingkapkan kegelapan. Ketika terang Kristus hadir, hal-hal yang sebelumnya tersembunyi menjadi terlihat. Terang tidak hanya menunjukkan apa yang salah, tapi juga membuka jalan menuju pertobatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah salah satu fungsi penting dari terang Injil. Terang Injil menyingkapkan dosa manusia. Bukan pada saat yang sama,
Terang Injil juga menunjukkan kasih dan pengampunan Allah yang tersedia bagi mereka yang datang kepadanya. Semua pemikiran Paulus ini mencapai puncaknya pada ayat terakhir dari perikop ini. Paulus mengutip sebuah seruan yang kemungkinan besar berasal dari sebuah nyanyian atau liturgi gereja mula-mula. Katakan, bangunlah, hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Surat ini sangat kuat dan penuh kuasa. Ini adalah panggilan bagi manusia untuk bangun dari tidur rohani. Dalam Alkitab, tidur seringkali menjadi gambaran bagi kehidupan yang tidak sadar secara rohani. Seseorang bisa hidup bertahun-tahun tanpa benar-benar menyadari kondisi rohaninya. Ini ia menjalani rutinitas setiap hari, tapi tidak pernah benar-benar memikirkan hubungannya dengan Tuhan. Saudara-saudara, Paulus juga berkata, bangunlah. Artinya, bangun dari ketidakpedulian rohani. Bangun dari kehidupan yang terjebak dalam dosa. Dan bangun dari keadaan rohani yang mati. Dan ketika seseorang bangun dan datang kepada Kristus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kristus akan bercahaya atasnya. Terang Kristus akan menyinari hidupnya. Terang itu akan menunjukkan jalan yang benar. Terang itu akan memberikan kehidupan yang baru. Terang itu akan membawa manusia keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang penuh pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah panggilan firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang di tengah dunia yang masih dipenuhi dengan kegelapan. Dan ketika kita hidup dalam terang Kristus, hidup kita akan menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia. Melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat bahwa terang Kristus benar-benar memiliki kuasa untuk mengubah hidup manusia. Dan ketika mereka melihat terang itu, mereka juga akan tertarik untuk datang kepada Sang Terang yang sejati, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada sebuah kebenaran yang sangat dalam dan sekaligus sangat sederhana. Rasul Paulus berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara, ini bukan hanya sebuah ajaran teologis, tapi ini adalah kisah hidup kita semua. Ada waktu dalam hidup kita ketika kita berjalan dalam kegelapan. Ada waktu ketika hati kita jauh dari Tuhan. Ada waktu juga ketika dosa, ketika ketakutan, dan juga kebingungan menguasai hidup kita. Namun Injil berkata, Kristus datang membawa terang. Terang itu bukan sekedar pengetahuan. Terang itu adalah kehidupan baru. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita ada 3 hal kebenaran besar yang tidak boleh kita lupakan. Pertama adalah kita dahulu adalah kegelapan. Artinya ini adalah kenyataan yang harus kita akui dengan jujur. Tanpa Kristus, manusia hidup dalam kegelapan rohani. Kita mungkin memiliki banyak hal di dunia ini, seperti pendidikan, pekerjaan, kekayaan, bahkan reputasi yang baik. Tetapi tanpa Kristus, hati manusia tetap berada dalam kegelapan. Yang kedua yang kita pelajari adalah melalui Kristus kita telah menjadi terang di dalam Tuhan. Artinya adalah anugerah yang luar biasa. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia. Keselamatan adalah karya kasih karunia Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Allah memindahkan kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Yang ketiga yang kita pelajari adalah karena itu kita dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang. Artinya, iman kepada Kristus
bukan hanya sesuatu yang kita akui dengan kata-kata iman kepada Kristus harus terlibat dalam kehidupan kita. Terang Kristus harus terlihat melalui cara kita hidup. Terang Kristus harus terlihat melalui kebaikan. Terang Kristus harus terlihat melalui keadilan. Dan terang Kristus harus terlihat dari kebenaran yang terpancar dari kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi firman Tuhan hari ini juga mengakhiri perikop ini dengan sebuah panggilan yang sangat membuat. Bangunlah, hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Saudara-saudara, ini bukan sekedar kalimat puitis. Ini adalah panggilan Tuhan kepada manusia. Bangunlah. Bangun dari kehidupan yang jauh dari Tuhan. Bangun dari kebiasaan dosa yang selama ini mengikat hidup kita. Bangun dari kelalaian rohani yang membuat iman kita menjadi dingin. Mungkin saudara-saudara, hari ini ada seseorang yang datang ke gereja dengan hati yang lelah. Mungkin juga saudara-saudara, ada seseorang yang merasa hidupnya penuh dengan kegagalan. Mungkin juga saudara-saudara, ada seseorang yang merasa terlalu jauh dari Tuhan. Tapi dengarlah firman Tuhan hari ini. Terang Kristus masih bersinar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kegelapan yang terlalu gelap bagi terang Kristus. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia Kristus. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh kuasa Kristus. Jika hari ini saudara-saudara merasa hidup saudara-saudara masih berada dalam kegelapan, Tuhan memanggil saudara-saudara untuk datang kepadanya. Jika hari ini saudara-saudara merasa iman saudara-saudara mulai redup, Tuhan memanggil saudara-saudara untuk bangun kembali. Jika hari ini saudara-saudara menyadari bahwa saudara-saudara membutuhkan terang Kristus dalam hidup saudara-saudara, jangan menunda lagi. Datanglah kepada Yesus. Karena hanya Dia yang dapat mengubah kegelapan menjadi terang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bayangkan sebuah ruangan yang gelap gulita. Kegelapan itu mungkin telah ada selama bertahun-tahun. Tapi ketika sebuah lilin kecil dinyalakan, kegelapan itu mulai terusir. Terang selalu lebih kuat daripada kegelapan. Dan terang Kristus juga lebih kuat daripada kegelapan apapun dalam hidup manusia. Hari ini saudara-saudara, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menerima terangnya, Tuhan juga memanggil kita untuk memancarkan terang itu. Dunia kita membutuhkan terang. Banyak orang di sekitar kita sedang berjalan dalam kegelapan. Yang berjalan kegelapan seperti kegelapan keputusasaan. Yang berjalan dalam kegelapan seperti kegelapan dalam dosa. Kegelapan kehilangan arah hidup. Dan Tuhan ingin memakai hidup saudara-saudara untuk menjadi terang bagi mereka. Ketika kita hidup dalam kebaikan, dunia melihat terang. Ketika kita hidup dalam keadilan, dunia melihat terang. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, dunia melihat terang Kristus melalui hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengundang setiap kita untuk membuat sebuah keputusan rohani. Jika saudara-saudara menyadari bahwa hidup saudara-saudara masih jauh dari Tuhan, hari ini adalah hari untuk kembali kepadanya. Jika saudara-saudara merasa iman saudara-saudara mulai redup, hari ini adalah hari untuk bangun kembali. Jika saudara-saudara ingin hidup sebagai anak terang yang memuliakan Tuhan, hari ini adalah saat untuk memperbarui komitmen saudara-saudara. Biarlah kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah terang Kristus menyinari setiap sudut kehidupan kita. Biarlah mulai hari ini kita benar-benar hidup sebagai anak-anak terang. Karena dahulu kita adalah kegelapan. Tapi sekarang kita adalah terang di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya jadikanlah kami jadi anak-anak terang-Mu Tuhan, supaya kami dapat menyinari saudara-saudara kami yang masih dalam kegelapan. Dan saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami,
supaya kami juga bisa menjadi terang buat mereka, ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.